ketiga, Neuro Weekly bersama saya Aiza, researcher Pusat Neuroscience UHAMK. Nah guys, sekarang aku mau bahas yang lebih ringan. Apa itu? Di depan saya udah ada wafer yang rasanya manis. Nah, gimana kalau kita ngomongin soal yang manis-manis? Well guys, we love sweet treats. Who doesn't love sweet treats? You? No, you must love sweet treats. Too much sugar in our daily life can lead to weight gain and obesity, with maybe type 2 diabetes and dental decay. Well, I love sweet treats. Aku suka yang manis-manis, kayak wafer coklat, apapun yang bentuknya manis, kayak kue, ice cream, cookies. But not only me, my brain also. Nah, kalau kita udah makan yang manis-manis nih, biasanya keseharian kita lebih bersemangat, lebih energik, dan kayak punya lebih tenaga lebih dari sebelumnya. Biasa kalau kita habis makan manis ya guys. Tapi memang masakan manis ini atau makanan yang memang rasanya manis kayak kue, cookies, krim yang tadi saya sempat mention, itu lebih pleasurable dibandingkan makanan yang rasanya pahit, yang kesannya ada penyakit, busuk, atau maybe not fresh. Nah, tapi tahu nggak kalau misalnya kita makan manis itu ada reward ke otak kita. Hal ini disebut mesolimbic dopamine system. Nah, sebelum jauh aku bakal jelasin dopamin. Jadi, dopamin itu adalah zat kimia yang dihempaskan oleh neuron-neuron yang kemudian membuat kita merasa lebih happy dan juga merasa lebih ringan untuk daily life. Ya, lebih positif lah. Nah, namun apa sih yang terjadi sama diri kita? Ya, kita jauh lebih positif untuk jalan hari. Kayak misalnya kita lebih banyak ceria, ketawa. Well, so good right? Tapi kalian tahu nggak, kalau terlalu banyak sugar pun itu bisa berefek negatif. Ya, terhadap kognitif, memori, ataupun kondisi lainnya. Nah, aku ada temen yang memang dia habis makan siang, makan malam, itu selalu pergi ke salah satu cafe di Jakarta cuma untuk beli cheesecake, ice cream, ataupun cookies. Well, semoga nggak nambah jadi salah satu orang yang terkena diabetes ya, mudah-mudahan. Well, tapi nggak cuma diabetes, ini bisa berpengaruh terhadap otak. Yang sempat saya tadi katakan, bahwa terlalu banyak makan gula ini bisa lebih adiktif dibandingkan kokain. Ya, makanya makan gula yang sebanyak yang sewajarnya yang dianjurkan oleh WHO, sebanyak 25 gram atau sebanyak 6 sendok teh saja dalam per hari. Nah, ini juga ada yang menarik, bahwa makan gula terlalu banyak atau terlalu sering dapat menyebabkan inflamasi, yang which is bisa berdampak terhadap memori kita. Kita nggak mau akan jadi seorang yang gampang lupa kan, masih muda loh. Atau mungkin kita nggak mau juga kan jadi orang yang diabetes. Nah, kebanyakan makan gula ini bisa berdampak pada melambatnya gerak kita, terus juga pada memori, susah mengingat. Nah, sekarang mulai hidup sehat, karena kalau kita mau makan yang manis-manis atau mendapatkan glukosa, kita bisa lewat buah-buahan. Selama karantina ini banyak kasus yang terkena diabetes. Kenapa? Karena semenjak stay at home, mereka banyak makan yang manis-manis, kayak ice cream, cookies, dan cake tadi. So well guys, this is it. You can change your mind, you can change your life. So, gak ada kata terlambat. See you di next episode di vlog keempat. Bye bye.